Dengan sejumlah fakta yang ada, misteri tewasnya diplomat muda Kemenlu belum terungkap. Dan untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan kriminolog Khazizah Gusnita. Selamat siang, Bu Khazizah. Siang, Mbak Zila. Baik, Bu, ini kita masih menjadi misteri begitu ya, karena beberapa fakta juga tadi sudah disampaikan. Kalau menurut Ibu sendiri, dari analisa dari Ibu sendiri, apa sebenarnya yang ada di balik dari kematian korban ini? Ya, jadi kalau memang kita mau melihat kasus-kasus pembunuhan gitu ya, di beberapa kasus yang ada, yang pernah juga viral maupun tidak, kita melihat memang pembunuhan ini dekat dengan yang pelakunya gitu ya, berbicara dengan orang terdekat gitu ya. Tidak hanya orang terdekat, tapi orang yang pasti dikenal, karena ada beberapa motif-motif pembunuhan gitu ya, mulai dari beberapa kasus itu bicara soal motifnya dendam, sakit hati, hubungan asmara gitu ya, ekonomi ataupun persaingan dunia kerja. Nah ini kan orang-orang yang kalau kita mau melihat kan pasti punya hubungan kedekatan, punya hubungan komunikasi yang pasti ada intens gitu ya di antara korban dan pelaku. Kalau memang ini kasusnya memang dugaan pembunuhan gitu ya. Kalau tadi beberapa yang disebutkan adalah fakta-fakta itu tadi, juga fakta-fakta itu kan yang merupakan sebenarnya kalau kita bilang kejanggalan-kejanggalan di dalam kasus ini, sehingga disebut tadi misteri atau fakta tadi yang kalau kita bilang ada dugaan pembunuhan. Kenapa gitu ya? Karena memang ditemukan pada saat kondisi tubuhnya korban ini terlilit tadi ya dengan lakban tadi. Tapi kenapa jadi misteri? Karena akses masuk ke kamarnya kan terkunci gitu ya. Jadi tapi kan dugaan pembunuhan tentu akan lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak mungkin kan logikanya seseorang ingin melakukan, kalau kita bilang ya di luar dari dugaan pembunuhan kan bunuh diri gitu. Apakah memungkinkan logikanya seseorang melakukan bunuh diri dengan melilitkan lakban gitu ya di tubuhnya, di kepalanya gitu ya. Jadi memang dugaan yang pembunuhan itu jauh lebih tinggi ketimbang kalau kita mau mengarah kepada bunuh diri gitu ya. Nah, tapi kejanggalan inilah yang sebenarnya memang patut ditelusuri lebih lanjut tadi gitu ya. Kalau kita mau melihat ada akses pintu kamar atau kos-kosannya punya akses, kan berarti orang-orang tertentu yang memiliki itu. Harusnya sih sebenarnya jauh lebih memudahkan dalam proses penyelidikan gitu ya, siapa aja yang memiliki akses ini gitu ya, siapa aja yang memiliki kartu ini, dan bahkan ketika ada jenazah atau korban atau mayat di dalam suatu kamar tapi pintunya tertutup gitu ya kan. Nah ini kan akan lebih mudah sebenarnya penyelidikan ini gitu, lalu lalang seseorang gitu. Tapi dari beberapa tapi dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh polisi, kemudian mengatakan dari hasil olah TKP dan segala pemeriksaan bahwa akses atau sandi kode smart door ini yang punya tuh hanya si korban begitu, Bu. Apakah ada kemungkinan apa faktor yang bisa dilihat lagi jika memang ini merujuk pada kasus pembunuhan? Iya, logikanya memang korban yang tahu ya. Tapi kan kita juga nggak tahu sebenarnya, kan banyak juga ya. Misalnya kalau kita pun juga punya pin ATM sendiri, tapi kan kadang nggak, katanya kan memang logikanya kita sendiri yang tahu. Tapi kan bisa jadi pasangan kita tahu, bisa jadi orang terdekat juga kita tahu gitu ya. Tanpa kita juga tidak mengetahui orang ini, korban ini sudah memberikan informasi akses smart door ini ke siapa saja gitu ya kan sebenarnya kan. Jadi kita mau melihat aja secara umumnya bagaimana motif-motif kasus pembunuhan. Seperti tadi saya bilang, ada bicara dendam, sakit hati, hubungan asmara gitu ya, ekonomi. Kalau ekonomi, kalau kita mau melihat bukan hanya sekedar tidak ada barang yang hilang di kos-kosan gitu ya, tapi kan banyak hal. Apakah sudah diselidiki rekeningnya, apakah sudah yang lain lah dia punya, apakah ada bisnis yang lain, apakah juga bagaimana persaingan kerja, kita tidak tahu juga. Yang ditimbulkan informasi ke publik kan bahwasannya akan kerja di Finlandia dikirim ya gitu ya. Nah itu kan kita tidak tahu juga, tapi artinya semua motif-motif yang saya sebutkan tadi, beberapa motif-motif umum dalam kasus-kasus pembunuhan itu mengarah kepada orang-orang atau pelaku yang memang punya hubungan intens yang dekat dengan korban sendiri. Nah, kedekatan ini kan juga bisa memungkinkan orang tersebut mengetahui nomor atau akses si smart door yang memang kalau logika kita hanya korban yang tahu, tapi kan kita juga tidak tahu korban ini sudah memberitahukan
akses smart door ini ke orang lain, ke siapa saja gitu. Oke, baik, berarti ada dugaan bahwa jika memang ini merujuk ke pembunuhan, ada dugaan bahwa seseorang lain begitu mengetahui akses untuk masuk gitu ya Bu ya. Pun kalau misalnya ada teori atau sejauh ini dugaan misalnya bunuh diri begitu Bu, mungkinkah dari bunuh diri ini yang melilitkan lakbannya sendiri kepada dirinya, menurut Ibu dari segi ini apakah memungkinkan hal itu terjadi? Nah, logikanya kan kita ya membutuhkan, maksudnya gini, kenapa menggunakan, misalnya kalau kita beranggapan mau bunuh diri gitu ya kan, untuk apa dengan cara yang seperti itu, membutuhkan waktu yang lama. Dia juga kan pasti orang mau bunuh diri ingin secepatnya gitu ya, secepatnya hilang gitu nyawanya kan, dengan cara yang secepatnya mungkin gitu. Jadi tidak melilitkan tubuh atau melilitkan ke kepala atau wajah gitu dengan lakban, itu membutuhkan waktu juga gitu ya. Jadi sepertinya secara logisnya, secara forensiknya juga tidak mengarah kepada itu gitu ya. Kalau tadi dibilang, disebutkan informasi juga yang diterima oleh publik, artinya katanya tidak ada tanda-tanda kekerasan. Saya pikir dengan adanya gitu ya, ditemukan korban dengan lilitan lakban, justru itu kekerasan gitu ya. Kita mau lihat apa, kan kekerasan tidak hanya kita bicara apakah ada lebam di tubuhnya gitu ya. Justru dengan menggunakan itu kan harusnya memang sudah ada kekerasan di dalam situ. Kita kan tidak tahu juga apakah pada saat penemuan, saya sepertinya belum menerima informasi kita ya ke publik, apakah pada saat penemuan TKP tersebut berantakan kah gitu ya kan, apakah memang serapih itu kah gitu ya. Kalau rapi kan artinya memang orang yang masuk, kalau ini dugaan pembunuhan ya, orang yang masuk adalah orang yang benar-benar sangat dikenal oleh korban gitu ya. Kalau memang berantakan berarti ada perlawanan di situ gitu. Tapi memang saya pikir itu sudah ada kekerasan dengan melakban wajah dan kepalanya korban gitu. Atau mungkinkah misalnya pembunuhan dilakukan dengan cara melakban sehingga korban tidak bisa bernafas sehingga tewas begitu? Mungkinkah dengan cara lain, misalnya dari makanan mungkin, atau diracun atau seperti apa? Ada nggak kemungkinan itu Bu? Kemungkinan bisa saja, atau bahkan bisa saja gitu ya, tidak langsung serta-merta pada saat itu langsung tewas. Nah, ini kita membutuhkan hasil visum atau forensiknya, apa yang menyebabkan korban ini meninggal atau hilang nyawanya, atau karena kehilangan napas, atau karena ada suatu cairan di tubuhnya korban itu yang mengakibatkan fatal hilang nyawanya gitu. Kita belum menemukan informasi itu ya. Tapi dengan kondisi tadi, ruangannya berantakan kah atau bagaimana gitu ya. Jadi sehingga apakah itu diracun, apakah itu ternyata kalaupun racun misalnya situasinya tidak terjadi di dalam kamar gitu ya, di luar TKP, tapi kemudian hilangnya nyawa seseorang di dalam, atau bagaimana, kita membutuhkan hasil forensik itu tadi gitu. Karena informasi yang ada saat ini kan kejanggalan fakta itu menimbulkan pertanyaan lain lagi gitu. Mau itu pintu aksesnya ya kan mengarah kepada orang terdekat itu, kurang lebih begitu. Baik, dan dari fakta-fakta yang telah disampaikan dari pihak kepolisian juga Bu, tadi soal CCTV, soal akses begitu ya, soal tadi juga sebenarnya ditemukan obat-obatan begitu, itu juga obat pusing dan juga obat GERD, karena katanya korban juga menderita GERD. Menurut Ibu, dari analisa Ibu, apalagi faktor-faktor yang bisa mengungkap kasus kematian diplomat muda ini? Kalau obat-obatan itu saya pikir umum masyarakat bisa mengkonsumsi gitu ya. Maksudnya obat-obat yang tidak mengakibatkan, misalnya gini Mbak, kalau obat itu mengakibatkan serangan jantung misalnya ya sudah gitu ya. Tapi artinya kan kejanggalan itu muncul ketika ditemukan tubuh korban atau kepala korban, wajah korban dililit dengan lakban itu. Itu kan yang membuat janggal. Kalau seandainya misalnya ditemukan obat GERD atau apapun itu, oh ya udah mengarah kepada tadi ya, bisa serangan jantung, bisa apapun gitu ya. Alibi misalnya, kalau memang itu dugaan pembunuhan, alibi pelaku bisa mengarah kepada itu. Tapi yang ditemukan adalah kejanggalan yang sangat berbeda, yang luar biasa. Ini adalah dengan melilitkan lakban ke wajahnya korban. Dan seseorang yang ingin melakukan rasa sakit bunuh diri pun harusnya membutuhkan membutuhkan waktu yang lebih cepat untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi ini kan dengan melakban kan malah justru menyulitkan gitu ya. Nah, ini tadi yang saya pikir penegak hukum harusnya jauh lebih memudahkan untuk mencari arah kemana
pelaku pembunuhan gitu ya, karena tadi sudah jelas nih ruang lingkupnya gitu. Baik, berarti kita akan tunggu bagaimana nanti hasil forensik begitu ya, nanti selanjutnya baru terungkap begitu ya fakta-fakta apa lagi yang tersaji dalam kasus ini. Terima kasih Bu Khaziza Gustita, kriminolog, telah bergabung di iNews Siang. Salam sehat selalu Bu, sampai jumpa. Ya, kita ke informasi tewasnya kematian Brigadir Nur Hadi yang diduga dibunuh oleh 2 perwira polisi atasannya saat berlibur di villa di Gili Trawangan, Lombok. Meski telah menetapkan 3 tersangka termasuk 2 atasan korban, Polda NTB masih menyelidiki motif di balik pembunuhan ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya terkuak. Dari hasil otopsi, diketahui penyebab utama Brigadir Nur Hadi tewas, yaitu akibat dicekik. Selain itu, hasil otopsi juga menunjukkan korban mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Dari hasil penyelidikan, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 2 orang diantaranya merupakan perwira polisi yang merupakan atasan korban. Para tersangka menghabisi nyawa korban diduga cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Ini masih kita dalami karena itu tadi para pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya. Ya, tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private di kawasan wisata Gili Trawang, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Namun dari hasil penyelidikan diketahui korban tewas dibunuh. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi juga masih memburu pelempar batu ke gerbong kereta yang menyebabkan 2 penumpang terluka. Polisi berpatroli untuk mencegah kejadian serupa terulang. Pasca terjadinya insiden kasus pelemparan batu ke arah kereta api Sancaka tujuan Yogyakarta-Surabaya yang menyebabkan 2 penumpang terluka akibat serpihan kaca, jajaran Polres Klaten, Jawa Tengah langsung bergerak melakukan penyelidikan. Selain itu, polisi juga meningkatkan patroli dan penyisiran di sekitar lokasi terjadinya aksi pelemparan di daerah Srowot, Kecamatan Jogonalan, Klaten. Tidak hanya itu, kepolisian dibantu petugas keamanan KAI atau Polsuska juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar jalur kereta api untuk membangun kesadaran bersama terkait keselamatan perjalanan kereta api dan mencegah aksi-aksi yang membahayakan penumpang. Kami akan lakukan penyisiran oleh security dari wilayah Klaten. Penyisiran akan dilakukan dalam radius berapa kilo nanti Pak? Kurang lebih sekitar dari sinyal masuk itu di daerah sini hingga kemungkinan sampai daerah Srowot. Kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian di Polres Klaten dan sudah dilakukan penelusuran, penyidikan dan juga koordinasi dengan warga sekitar untuk menelusuri dan juga kita melakukan patroli sosialisasi kepada warga untuk tidak beraktivitas di sekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan kegiatan vandalisme apalagi pelemparan kereta ya, karena ini sangat berbahaya, bisa membahayakan keselamatan perjalanan kereta api baik juga petugas yang ada di kereta maupun penumpang. Sebelumnya, pasca kejadian pelemparan batu tersebut, polisi telah melakukan pemeriksaan 2 saksi, termasuk penjaga palang kereta api dan bagian keamanan stasiun. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan.
Sementara itu, kondisi korban pelemparan batu di kereta kini sudah membaik. Namun saat kejadian, korban mengalami pendarahan cukup parah. Bahkan pecahan kaca juga mengenai bagian matanya. Dan berikut ialah cuplikan dialog bersama korban. Sudah lumayan membaik, tapi masih terasa untuk yang di kepala sama yang di mata. Kemarin saya kena serpihan kaca yang ini, yang putih-putih, sama bekas-bekas luka di muka ini. Ketika kejadian, apa yang sempat Anda lihat, Mbak Widya? Apakah melihat batu atau melihat orang yang melempar bahkan? Kalau orangnya nggak terlihat, Kak. Kalau soalnya kan itu gelap sekali, soalnya malam ya kan. Kalau dari aku fokus baca buku, kayak ada batu gitu, kilas gitu. Tapi di dalam keretanya nggak ada batu, Mbak? Iya ada. Batunya nggak masuk. Korban yang satunya lagi itu letak duduknya di mana, Mbak Widya? Di samping saya, Kak, waktu dia tuh tidur. Tapi dia juga kacanya kena lebih parah sih. Gitu. Oh, kena serpihan kaca juga? Iya, kena serpihan kaca. Jadi ini ke korneanya juga kena. Kena mata?